Selamat datang kembali, rekan-rekan. Kita harus bicara. Isu ini sudah berbulan-bulan menjadi momok, PPPK paruh waktu. Sebuah kabar yang terus bergulir dan semakin menakutkan, gaji yang Anda terima terancam hanya setengah dari PPPK penuh waktu. Kekhawatiran ini bukan gosip murahan di grup WhatsApp. Ancaman pemotongan 40 hingga 60% gaji ini bukan hoax. Ia didasari oleh satu klausul kunci yang tersembunyi di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terbaru. UU ASN 2023 dengan tegas menetapkan dua kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, penuh waktu, dan paruh waktu. Ini adalah konflik inti yang akan menentukan nasib jutaan ex-honorer tahun 2025. Pemerintah menjanjikan kepastian status, tapi apakah kepastian status itu dibayar dengan pemotongan gaji yang brutal? Dalam 10 menit ke depan, kita akan membedah dari mana angka 50% ini berasal, apa klausul hukum yang mereka gunakan, dan yang paling penting, kita akan membongkar rahasia besar di balik skema paruh waktu ini. Sebuah rahasia yang berkaitan erat dengan kas negara kita. Tetaplah bersama kami. Mari kita mulai dari dasar. Mengapa kategori PPPK paruh waktu ini ada? Jawabannya jelas, ini adalah solusi darurat. Pemerintah harus menuntaskan masalah jutaan tenaga honorer tanpa menyebabkan PHK massal. Paruh waktu diciptakan sebagai jembatan transisi agar mereka bisa diangkat tanpa langsung membebani anggaran secara penuh. Akar masalahnya ada di pasal-pasal kunci UU ASN 2023 yang mengatur penggajian. Klausul tersebut berbunyi, hak, termasuk gaji dan tunjangan, harus diberikan secara proporsional berdasarkan beban kerja dan jam kerja. Prinsip proporsionalitas inilah pisau bermata dua yang digunakan. Jika PPPK penuh waktu bekerja 40 jam seminggu, dan Anda sebagai PPPK paruh waktu ditetapkan hanya 20 jam seminggu, secara hukum, Anda hanya berhak atas 50% gaji pokok. Simulasinya kasar, tapi mengancam. Jika gaji pokok PPPK penuh adalah 3 juta rupiah, maka paruh waktu hanya mendapatkan 1,5 juta rupiah. Hingga saat ini, kita masih menunggu peraturan pemerintah, atau PP turunan UU ASN, yang secara spesifik akan mendefinisikan berapa jam kerja minimal itu. Tapi kita harus siap. Jika PP menetapkan jam kerja yang jauh lebih rendah, pemotongan gaji bisa mencapai 60% atau bahkan lebih. Ini adalah ancaman nyata yang legal. Sekarang, kita masuk ke inti rahasia yang ditutupi. Mengapa pemerintah mati-matian menciptakan kategori yang berisiko memicu protes ini? Jawabannya tunggal, APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Jutaan tenaga honorer harus diangkat. Jika seluruhnya diangkat menjadi PPPK penuh waktu, beban keuangan negara akan meledak secara eksponensial. Kita bicara puluhan triliun rupiah ekstra per tahun. Dengan menciptakan PPPK paruh waktu, pemerintah secara efektif memotong separuh dari potensi beban gaji tersebut, sekaligus memenuhi janji mereka untuk mengangkat honorer. Ini adalah manuver efisiensi anggaran yang masif. Dan disinilah jebakan terbesarnya. Bukan hanya gaji pokok yang terpotong proporsional, tapi juga tunjangan. Pemerintah tahu, pemotongan gaji pokok saja sudah menyakitkan, tapi pemotongan tunjangan akan melumpuhkan. Ingat, tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, mayoritasnya dihitung berdasarkan persentase dari gaji pokok yang Anda terima. Jika gaji pokok Anda dipotong 50%, otomatis, total tunjangan yang Anda dapatkan juga akan terpotong 50%. Inilah yang mereka sembunyikan dari kalkulasi publik. Ini bukan cuma separuh gaji, ini separuh dari total take-home pay Anda. Jadi, PPPK paruh waktu adalah jalan legal untuk penghematan APBN masif, dengan mengorbankan kesejahteraan para pegawai transisi ini. Tapi, dampak rantai kerugiannya tidak berhenti di gaji bulanan. Mari kita rincikan dampak domino pemotongan ini. Pertama, tunjangan kinerja, TUKIN, yang sangat diharapkan. Di banyak daerah, TUKIN bisa mencapai puluhan persen dari total penghasilan. Dengan status paruh waktu, TUKIN Anda akan otomatis menyesuaikan ke bawah. Kedua, dan ini krusial untuk masa depan, jaminan sosial. Kontribusi Anda terhadap jaminan pensiun, JP, dan jaminan hari tua, JHT, dihitung berdasarkan gaji yang Anda terima. Jika gaji Anda dipotong setengah, kontribusi Anda pun dipotong setengah. Artinya, meskipun Anda sudah mengabdi puluhan tahun, masa pensiun Anda terancam dengan nilai yang jauh lebih kecil. Status paruh waktu bukan hanya mengurangi pendapatan hari ini, tetapi juga mengurangi jaminan finansial di hari tua Anda. Dan inilah kekhawatiran terbesar para honorer, ancaman double dip.
Logika PPPK paruh waktu adalah pekerjaan 4 jam, gaji 4 jam. Namun, di lapangan, di instansi yang kekurangan SDM, PPPK paruh waktu tetap akan dituntut bekerja penuh waktu, yaitu 8 jam, tetapi mereka hanya akan digaji paruh waktu. Jika ini terjadi, skema paruh waktu menjadi eksploitasi yang dilegalkan. Anda diwajibkan memberikan kontribusi penuh, tetapi hanya menerima hak setengah. Ini adalah perbudakan modern versi birokrasi, dan ini harus kita lawan. Jadi, apa yang harus Anda lakukan jika Anda terancam masuk kategori PPPK paruh waktu? Strategi utama Anda tunggal: berjuang untuk konversi status menjadi PPPK penuh waktu. Kunci penentu terbesar ada di tingkat daerah. Mengapa? Karena meskipun UU ASN mengatur skema paruh waktu, penentuan kuota dan kemampuan menggaji penuh ada pada kebijakan kepala daerah dan ketersediaan APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jika kepala daerah Anda memprioritaskan kesejahteraan SDM dan APBD-nya mampu, mereka bisa membuka kuota PPPK penuh waktu yang lebih besar. Ini adalah pertarungan lobi dan pertarungan anggaran lokal. Suarakan kebutuhan Anda ke pejabat daerah saat ini juga. Kedua, manfaatkan masa transisi krusial ini. Pastikan seluruh data administrasi Anda, rekam jejak kinerja, dan kualifikasi pendidikan Anda tercatat dengan sempurna. Ketika peraturan pemerintah resmi dirilis, instansi akan menggunakan data ini untuk menentukan siapa yang layak mendapatkan prioritas status penuh waktu. Jangan sampai Anda terlempar ke paruh waktu karena data yang tidak lengkap. Rekan-rekan, mari kita tegaskan sekali lagi. Risiko gaji setengah bagi PPPK paruh waktu adalah nyata. Ini bukan sekadar isu politik atau gosip, melainkan risiko legal yang tertulis berdasarkan prinsip proporsionalitas jam kerja dalam UU ASN. Rahasia besar di baliknya adalah penghematan APBN masif. Masa depan PPPK 2025 ditentukan oleh detail di dalam peraturan pemerintah, PP, turunan UU ASN yang akan segera dirilis. Kita harus mengawasi dengan ketat bagaimana PP itu mendefinisikan jam kerja, dan bagaimana pemerintah daerah meresponsnya. Jangan diam. Bersuaralah kepada pemangku kebijakan daerah. Tuntutlah kejelasan status penuh waktu, bukan status transisi yang mengancam kesejahteraan Anda dan keluarga. Kami akan terus memantau setiap perkembangan regulasi ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak rekan honorer yang tersadar akan ancaman ini. Sampai jumpa di analisis berikutnya.